Pemirsa, program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah dan santri di Indonesia merupakan salah satu program unggulan yang masuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Di beberapa daerah program ini sudah dimulai, termasuk juga percobaan uji coba program makan bergizi gratis ini sudah dimulai di beberapa daerah. Namun di Provinsi Bengkulu program ini belum dimulai, termasuk di Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, bagaimana program makan bergizi gratis ini di daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan apa saja langkah-langkah yang akan diambil, pun juga bagaimana persiapan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah menghadapi program makan bergizi gratis ini, kapan program makan bergizi gratis ini akan dimulai, dan berapa anggaran yang disediakan untuk makan bergizi gratis ini. Berikut kita tanyakan langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Bapak Sukarni Dunip. Berikut kita jelaskan penjelasan dari Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan. Izin Pak Sekda, untuk program makan bergizi gratis di Kabupaten Bengkulu Selatan sampai saat ini perkembangannya seperti apa? Udah mulai atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Ada salah satu program pemerintah di kabinet yang terbaru di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini. Program nasional adalah perbaikan gizi anak-anak kita terkait dengan upaya penurunan angka stunting, yaitu pemberian makan gratis. Nah, untuk saat ini khusus kita di pemerintah daerah ini belum ada detail petunjuk khusus, tetapi kita sudah sudah diwanti-wanti, sudah diingatkan untuk kalau nanti ada kejelasan nanti kita berperan di mana, kita akan melakukan rasionalisasi di anggaran. Karena dari akhir tahun 2024 kemarin waktu kita penyusunan anggaran sampai saat ini petunjuk teknis yang detail kita melakukan apa itu belum ada untuk daerah. Saat ini memang masih digodok oleh nasional. Yang dilakukan sekarang itu juga masih pada tahapan titik-titik tertentu yang terpilih oleh pusat dan masih dalam konteks pilot project, mungkin istilah kita. Kita berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain yang diamanatkan, terutama pihak Kodim 0408, karena kesiapan secara lapangan mereka sudah banyak dipintakan oleh pemerintah pusat. Pada intinya kami berkoordinasi juga dengan daerah lain. Kemarin kawan saya juga sesama sekretaris daerah ini dari Muko juga di grup kami sekretaris daerah juga mempertanyakan bagaimana sebenarnya detailnya dari peran daerah terhadap makan gratis ini, dan sama juga bahasanya dengan kawan-kawan di Bengkulu Utara. Kita tunggu petunjuk yang jelas sih. Kalaupun nanti kita katakanlah mungkin diberikan diharuskan untuk mengalokasikan dari pembiayaan kita akan patuh dan kita akan melakukan rasionalisasi dari rencana kegiatan kita saat ini. Artinya kalau untuk fix kejelasannya belum ada, kapan dimulainya, misalnya di titik mana, meskipun itu baru percontohan di Musata juga belum ada. Sampai saat ini detail baik yang yang jelas kita terima langsung, baik dalam bentuk surat secara khusus ya. Tapi kalau secara umum penganggaran, dan di situ mungkin sudah dibahasakan sedikit untuk persiapan makan gratis itu ada. Salah satunya adalah terkait dengan pedoman penyusunan anggaran, itu sudah ada terbahasakan. Tapi secara detail nanti, misalnya nih, kami sudah mencoba berkoordinasi ini Pak Kepala Bapeda dengan Dikbud, kami sudah kemarin sudah berkoordinasi menstimul kira-kira kita mencoba menghitung kira-kira kalau
kalau jumlah murid kita dari dari PAUD, dari SD sampai SMA itu berapa, kemudian kalau itu misalnya diberi semua sesuai dengan ini berapa dibutuhkan anggaran, dan nanti tinggal sumber itu dari mana, apakah pemerintah pusat melalui APBN kemudian menyalurkan kemana seberapa, dan nanti mungkin kita buat kontribusi di mana, itu kami sudah hitung-hitung kira-kira begitu. Nah, nanti kami juga sudah punya gambaran. Kalau dari kalkulasi kita berapa anggarannya? Belum bisa kita ini kan, tapi kami sudah punya gambaran dengan Pak Kepala Bapeda, dengan Kadisdikbud juga, dengan TAPD. Kalau nanti misalnya kita sesuai dengan permintaan pusat, misalnya kita tidak tahu mungkin dalam waktu dekat atau mungkin kapan ada surat khusus memberitahu kita untuk mengalokasikan itu, misalnya kita sudah mencoba mencari poin-poin nanti di mana itu anggaran bisa kita alokasikan, bisa kita cari. Hampir seluruh wilayah kabupaten, khusus yang kita yang Bengkulu kalau daerah Jawa mungkin sudah ada yang mulai action karena langsung diintervensi oleh pusat. Ini hampir sama-sama wait and see. Ya, menunggu dan melihat ya. Mudah-mudahan ada kejelasan nanti. Dan ini juga terbukti bahwa kita diminta pusat untuk ada semacam penahanan atau mungkin sedikit penundaan terkait dengan belanja barang jasa. Mungkin ini terkait nanti itu juga dengan itu nanti. Kalau misalnya ada rakor-rakor tertentu Pak terkait dengan persiapan ini belum ada? Belum, sampai saat ini. Rakor nasional atau rakor provinsi belum ada? Untuk bahkan sampai level saya, stadis daerah, saya belum pernah diundang mengikuti terkait dengan pembahasan khusus itu. Kalau terkait dengan anggaran tadi Pak, untuk persiapan tadi Pak, itu memang ada di petunjuk ini ya? Di petunjuk di Permendagri terkait pengalokasian anggaran itu tidak terlalu spesifik, tapi bahasanya umum termasuk persiapan untuk pengalokasian makan gratis. Berapa Pak kita anggarkan waktu itu? Belum. Nah, karena belum ada kejelasan misalnya kita porsinya berapa, satuannya berapa, itu karena detailnya itu ke kita belum ada. Tapi kita sudah coba antisipatif artinya kami sudah TAPD sudah membayangkan, sudah menghitung-hitung nanti kalau nanti itu kita harus berkontribusi dan harus katakanlah mengalokasikan anggaran, nanti kira-kira dari mana harus kita lakukan pergeseran atau perubahan anggaran nanti. Berapa jumlah siswa dari PAUD sampai SMA di Selatan? Sampai saat ini mungkin saya tidak terlalu detailnya, tapi cukup besar. Kalau memang semuanya misalnya nanti dibebankan ke kita, itu cukup besar anggaran. Mungkin beneran bisa puluhan miliar.